Satu lagi tanaman yang mungkin kita pandang sebelah mata namun ternyata kaya akan manfaat dan multiguna untuk kehidupan manusia yang akan saya bagikan kali ini yaitu tanaman gamal. Di daerah perdesaan biasanya tanaman ini dijadikan pagar hidup di pekarangan ataupun pagar pembatas kebun. Daunnya biasa digunakan untuk pakan ternak seperti kambing, domba, sapi ataupun kerbau. Kalau dengan nama gamal mungkin banyak dari pembaca yang masih belum kenal dengan tanaman ini. Berikut nama lain dari tanaman gamal: Scleredia, Lyrixidia, Sirida, Sirindia, Jawa, Cebreng, Kalikirea, Kirea, Sunda, KH, No, YZ, KH, Flanks, Laos, Sino-Tibetan, Bunga Jepun, Malaysia, Kakawate, Filipina, Madre de Cacao, Portugis, Mataraton, Honduras, dan Gliricidia, Nicaraguan Calvisade, Inggris. Nama gamal sendiri merupakan singkatan atau akronim dari ganyang mati alang-alang. Mengenal tanaman gamal. Gamal, Gliricidia spinum, merupakan nama tanaman sejenis perdu dari rumpun polong-polongan. Untuk lebih mengenal tanaman gamal ini kita akan pelajari sejarah, ekologi, pemerian dan pelestariannya. Pembahasannya kita cekidot di bawah ini. Sejarah tanaman gamal ke Indonesia. Gamal berasal dari daerah Amerika Tengah dan Brazil. Di daerah asalnya digunakan sebagai pelindung tanaman kakao coklat dan dikenal dengan nama Madre Cacao. Oleh penjajah Eropa tanaman ini dibawa ke benua Asia dan ditanam di India dan Sri Lanka sebagai tanaman pelindung teh sejak tahun 1870-an. Gamal masuk ke Indonesia melalui perusahaan perkebunan Belanda yang tertarik untuk menggunakannya sebagai tanaman pelindung di perkebunan teh di Medan pada tahun 1900-an. Namun, gamal hanya belum menyebar dan hanya ditemukan di daerah Medan saja. Pada tahun 1958 gamal ditemukan oleh Bapak R. Sutarjo Martoatmojo. Dialah yang memberinya nama gamal yang diambil dari nama cucunya dan sama seperti nama Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Gamal atau Kemal atau Jamal artinya halus. Bapak Sutarjo menafsirkan galam sebagai unta yang sanggup menundukkan Sahara di Indonesia, yaitu padang alang-alang. Menteri Pertanian Indonesia waktu itu Bapak Frans Seda mengartikan galam sebagai ganyang mati alang-alang, karena gamal digunakan untuk membasmi alang-alang. Bapak Sutarjo mempopulerkan tanaman gamal ini ke seluruh Indonesia. Sekarang tanaman gamal bisa temui hampir di seluruh Indonesia. Pemberian deskripsi gamal. Gamal merupakan tanaman perdu atau pohon kecil, biasanya bercabang banyak, tinggi 2-15 cm dan gemang, besar batang, bisa mencapai 15-30 cm. Pepagan coklat keabu-abuan hingga keputih-putihan, kadangkala beralur dalam pada batang yang tua. Menggugurkan daun di musim kemarau. Daun majemuk menyirip ganjil, panjang 15-30 cm, ketika muda dengan rambut-rambut halus seperti beladu. Anak daun 7-17, minus 25, pasang yang terletak berhadapan atau hampir berhadapan, bentuk jorong atau lanset, dengan ujung runcing dan pangkal membulat. Helaian anak daun gundul, tipis, hijau di atas dan keputih-putihan di sisi bawahnya. Gamal mempunyai bunga, sehingga sebagian orang menanamnya sebagai tumbuhan yang eksotik. Bunga gamal sering nampak di seluruh pohon, meskipun dalam kondisi daun yang sangat sedikit. Karangan bunga muncul ketika daun berguguran. Karangan bunga berupa malai berisi 25-50 kuntum, 5-12 cm panjangnya. Bunga berkelopak 5, hijau terang, dengan mahkota bunga putih ungu dan 10 helai benang sari yang berwarna putih. Umumnya bunga muncul di akhir musim kemarau, tatkala pohon tak berdaun. Buah polong berbiji 3-8 butir, pipih memanjang, hijau kuning dan akhirnya coklat kehitaman, memecah ketika masak dan kering, melontarkan biji-bijinya hingga cukup jauh dari pohon induknya. Ekologi dan pelestarian. Habitat asli tanaman gamal adalah hutan gugur daun tropika, di lembah dan lereng-lereng bukit, sering di daerah bekas tebangan dan belukar. Pada elevasi 0-1600 mdpl. Tumbuh pada berbagai habitat dan jenis tanah,
mulai pasir sampai endapan aluvial di tepi danau, pada curah hujan 600-3500 mm tahun. Gamal bisa diperbanyak dengan vegetatif dan generatif, dengan biji, khususnya yang segar, baru, dapat ditanam tanpa perlakuan pendahuluan, langsung di lahan atau di persemaian. Cara lain ialah dengan menanam stek batangnya, panjang maupun pendek. Stek panjang sepanjang 1,2,5 m dan dengan diameter 6-10 cm, diruncingkan kedua ujungnya dan digores-gores potongan sebelah bawahnya untuk merangsang tumbuhnya akar. Stek panjang ditanam sedalam LK 50 cm agar kuat. Stek pendek 30-50 cm panjangnya dan diperlakukan serupa dengan stek panjang. Stek pendek ditanam lebih kurang sepertiganya dalam tanah. Kandungan kimia gamal. Daun-daun gamal mengandung banyak protein dan mudah dicernakan, sehingga cocok untuk pakan ternak, khususnya ruminansia, hewan memama biak. Daun-daun dan rantingnya yang hijau juga dimanfaatkan sebagai mulsa atau pupuk hijau untuk memperbaiki kesuburan tanah. Daun-daun, biji dan kulit batang gamal mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia dan ternak, kecuali ruminansia, hewan pemamah biak. Dalam jumlah kecil, ekstrak bahan-bahan itu digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit kulit, rematik, sakit kepala, batuk, dan luka-luka tertentu. Ramuan bahan-bahan itu digunakan pula sebagai pestisida dan rodentisida alami. Gliricidia berasal dari bahasa Latin yang berarti kurang lebih racun tikus. Source https://it.wikipedia.org/wiki/gamal. Manfaat tanaman gamal. Seperti yang saya tulis di awal bahwa tanaman gamal ini kaya akan manfaat atau multiguna. Manfaat gamal yang akan kita bahas di sini yaitu manfaat gamal dilihat dari sudut pandang kesehatan, pertanian dan untuk ternak. Manfaat gamal untuk kesehatan. Gamal untuk mengobati sakit kuning, liver. Daun gamal bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan fungsi normal hati. Caranya, daun gamal secukupnya ditumbuk halus kemudian tambahkan air kelapa hijau secukupnya. Saring airnya, dan tambahkan dengan madu secukupnya. Air seduhan diminumkan ke penderita sakit kuning, setidaknya 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Lakukan hal ini secara teratur dan buktikan manfaatnya. Rebusan akar dan daun gamal untuk mengobati berbagai penyakit. Rebusan daun dan akar gamal bisa dipakai sebagai obat penyakit reumatik, epilepsi, diuretikum, dan gonorawa. Air rebusan ini juga bisa sebagai peluruh daha atau riak, penyakit batuk, peluruh haid, pelancar ASI. Cara membuatnya: ambil akar dan daun gamal secukupnya lalu cuci bersih. Kemudian rebus akar dan daun gamal tersebut dengan 4 gelas air, sisakan hingga 2 gelas saring dan dinginkan air rebusan akar dan daun gamal. Minum air rebusan tersebut 2 kali sehari 1 gelas agar rasanya tidak terlalu pahit. Bisa ditambahkan madu saat meminumnya. Daun gamal untuk menghilangkan flek wajah. Daun gamal bisa digunakan untuk menghaluskan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajah. Daun gamal dicuci bersih dan ditumbuk sampai halus. Penggunaannya: dioleskan sebagaimana masker ke wajah 10 menit sebelum mandi. Daun gamal untuk mengatasi defisiensi vitamin dan mineral. Daun gamal juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan vitamin A, gangguan penglihatan, kekurangan choline, penumpukan lemak pada liver, kekurangan vitamin B1, beri-beri, kekurangan vitamin B2, kulit kering dan pecah-pecah. Kekurangan vitamin B3, dermatitis, kekurangan vitamin C, pendarahan gusi, kekurangan kalsium, osteoporosis, kekurangan zat besi, anemia, kekurangan protein, rambut pecah-pecah dan gangguan pertumbuhan pada anak. Manfaat rebusan seduhan bunga dan daun gamal untuk mengobati berbagai penyakit. Ekstrak daun dan bunga gamal bisa dimanfaatkan untuk mengobati radang tenggorokan, flu, dan cacingan. Caranya dengan minum air rebusan seduhan bunga dan daun gamal secara teratur. Gamal untuk mengobati penyakit kulit. Sejak dahulu gamal dipercaya bisa digunakan untuk mengobati penyakit kulit,
menghilangkan kutu kulit ataupun jamur kulit. Untuk mendapatkan manfaat ini Anda bisa menggunakan akar, kulit, batang dan daunnya, namun yang lebih sering dimanfaatkan biasanya daunnya. Caranya: daun ditumbuk atau dihaluskan dan diberi air secukupnya, balurkan pada bagian yang sakit, diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian bersihkan. Manfaat gamal untuk mengobati sakit mata, belekan. Untuk mengobati sakit mata belekan bisa dengan menggunakan air yang ada pada batang atau akarnya. Caranya: pada pagi hari potonglah batang atau akar gamal. Buatlah meruncing pada salah satu ujungnya, tunggu sampai keluar airnya dan bubuhkan pada mata yang sakit. Tidak hanya untuk yang sakit, air dari batang dan akar gamal ini juga baik untuk membersihkan atau kompres mata alami. Itulah beberapa manfaat dari tanaman gamal untuk kesehatan dan pengobatan tradisional. Manfaat gamal untuk pertanian. Gamal terutama ditanam sebagai pagar hidup, peneduh tanaman, kakao, kopi, teh, atau sebagai rambatan untuk vanili dan lada. Perakaran gamal merupakan penambat nitrogen yang baik. Tanaman ini berfungsi pula sebagai pengendali rosi dan gulma, terutama alang-alang. Tanaman gamal termasuk jenis leguminosa. Jenis ini mempunyai bintil akar yang dapat mengikat nitrogen dari udara, sehingga berfungsi untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Daun-daun dan rantingnya bisa dibuat sebagai pupuk hijau untuk kesuburan tanah. Tanaman gamal bisa sebagai pagar, pencegah erosi, dan penguat tanah. Daun-daun, biji dan kulit batang gamal mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia dan ternak, kecuali ruminansia. Dalam jumlah kecil, ekstrak bahan-bahan itu digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit kulit, rematik, sakit kepala, batuk, dan luka-luka tertentu. Ramuan bahan-bahan itu digunakan pula sebagai pestisida dan rodentisida alami. Manfaat gamal untuk ternak. Daun-daun gamal mudah dicerna sehingga cocok untuk pakan ternak, khususnya ruminansia, sapi, kerbau, kambing dan domba. Pakan dari daun-daunan gamal akan berpengaruh pada berat badan domba, ekor gemuk, kinerja reproduksi dan pembiakannya. Bunga-bunga gamal merupakan pakan lebah yang baik untuk peningkatan produksi dan kualitas madu yang dihasilkan. Manfaat lain dari gamal. Gamal merupakan sumber kayu api yang baik. Terbakar perlahan dan menghasilkan sedikit asap. Kayu gamal memiliki nilai kalori sekitar 4.900 kcal. Kayu terasnya awet dan tahan rayap. Dengan kayu ini baik untuk membuat perabot rumah tangga, mebel, konstruksi bangunan, dan lain-lain. Bunga dari tanaman gamal ini bisa dimakan atau dimasak sebagai sayuran, namun perlu ada perakuan khusus sebelum memasaknya. Bagi Anda yang tidak tahu cara memasaknya, saya sarankan sebaiknya jangan, karena jika tidak tahu cara pengolahannya bunga gamal ini bisa menimbulkan keracunan. Itulah penjelasan dari berbagai manfaat gamal untuk kesehatan, pertanian, dan ternak yang bisa saya sampaikan. Semoga tulisan ini bermanfaat.